Sahabat bola.com, kembali lagi bersama Bola Break. Nah, gua Henry Wibowo. Di edisi kali ini kita akan membicarakan topik hot yang lagi kemarin timnas Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0 di laga pembuka Piala AFF di grup B. Kemenangan yang kita raih dengan bisa dibilang susah payah lah ya. Tentu gua nggak sendiri, gua sudah bersama dengan jurnalis senior dari bola.com, Aryo Yosya. Jurnalis tua atau senior? Beda tipis tuh mas ya. Enggak, gue kalau kayak gini tuh pengennya nyanyi aja. Mana Hen? Indonesia lawan Myanmar mas. Satu-satunya gol dicetak oleh Asnawi Mangku Alam. Ini kita bicara dari babak pertama dulu deh ya. Ini babak pertama kita bisa dibilang inilah ya. Apalagi di awal-awal babak pertama kita menerima banyak sekali serangan dari Myanmar. Tapi untungnya Cahya Supriyadi tampil sangat baik lah ya di awal babak pertama. Menurut mas gimana nih? Kalau ngeliat kemarin secara garis besar ya pertandingan gitu kan, memang sebenarnya hasil ini gue sih sebenarnya udah menduganya akan seperti ini, karena menurut gue persiapan kita menghadapi Piala AFF 2024 tuh agak kurang proper ya. Artinya kelihatan bahwa timnya dibentuk secara, walaupun sebenarnya dari jauh-jauh hari kan sudah ditegaskan bahwa ya tim yang dipilih kan yang turun mewakili timnas Indonesia kan pemain U22 ya. Tapi kan baru dipanggil tuh hanya hitungan sebulan kurang ya. Betul. Gitu, dan kelihatan banget kemarin menurut gua tuh kemenangannya jadi kemenangan agak beruntung sih. Karena secara permainan menurut gua Myanmarnya juga nggak terlalu bagus gitu kan. Indonesianya ternyata mainnya juga nggak bagus banget gitu kan. Nggak bagus banget gitu kan. Kita kayak ya jujur aja gitu kan. Kayak merasa drop aja ketika kita disuguhin pertandingan lawan Arab Saudi, kita menang di level timnas senior gitu ya. Kemudian tiba-tiba kemarin ini menurut gue kerja sama pemainnya kelihatan masih nggak jalan gitu kan, dan menurut gue 1-0 ini jadi kemenangan penting karena secara permainan sebenarnya kita nggak bagus, sangat nggak bagus gitu kan. Iya. Dan bahkan gue kemarin dapat japrian nih malam-malam. Nindri. Siapa yang japri lu? Adalah temen lah. Dia nanya nih. Judi ya? Judi. Nih katanya nih Myanmar yang jago apa Indonesia yang mainnya jelek nih? Karena emang sebelum pertandingan itu kan kita disuguhkan oleh permainan yang sangat bagus lah ya Indonesia saat di kualifikasi Piala Dunia, tapi sekali lagi memang ini skuad yang tadi seperti Mas Yos bilang memang skuadnya benar-benar beda ya Mas Yos. Beda banget. Betul, dan ya bisa dibilang ini memang sangat beruntung sekali kita bisa menang ya, karena di awal babak pertama kita benar-benar diserang dan bahkan Cahya Supriyadi melakukan beberapa save lah yang menurut luar biasa banget. Kalau Cahya nggak, artinya dia nggak main sebagai kiper nggak main bagus, menurut gua mestinya kita dalam posisinya kalah. Betul. Atau enggak hasil pertandingannya imbang gitu kan. Iya. Dan yang salut lagi trio lini belakang timnas Indonesia sih di pertandingan kali ini ya menurut gua tampil sangat luar biasa lah ya. Tapi lawannya Myanmar. Betul. Iya benar. Lawannya ya tanpa maksudnya merendahkan Myanmar gitu kan. Myanmar aja sendiri kan ngomong peluang kita melawan Indonesia 20-80. Iya. 80-nya bukan dia gitu kan. Pelatih kan ngomong gitu kan. Kayaknya peluang kita lawan Indonesia 20-80 gitu kan. Yang menurut gua kan sebenarnya itu pertanda bahwa sebenarnya kualitas lawan secara di atas kertas kan memang sebenarnya levelnya harus di bawah kita. Cuma kalau gua nyorotinnya gini juga sih. Kenapa ini bisa terjadi? Gue ngelihat ada, ya bukan bermaksud menyalahkan Sintayong ya. Ini kan pemain sebenarnya mayoritas ini kan diambil dari tim seleksi Piala Dunia U20. Betul. Beberapa tahun lalu gitu kan. Sebelum akhirnya Piala Dunia U20 batal juga digelar di Indonesia dan kita batal tampil. Pemain-pemain itu dikombinasikan dengan beberapa pemain senior, tapi secara garis besar adalah pemain-pemain itu. 3 tahun lalu mereka mungkin dalam kondisi peak performance dan sistem pelatnasnya kan sentral, main sempat ke negara luar gitu kan, uji coba dan macam-macam gitu kan, mereka bermain bersama, latihan bareng bersama-sama. Nah jalan 3 tahunan lah kalau nggak salah ya. Ini kan tim kan udah bubar nih. Nah pemain-pemain yang sama ini menurut gua datang dengan kondisi yang tidak sama. Betul. Artinya ya fair-fairan aja gitu kan. Banyak pemain timnas U22 kita tuh nggak dapat jam terbang bermain yang stabil di level klubnya, dan itu tergambar banget di pertandingan pertama lawan kita Myanmar tadi, bahwa timnas kita kelihatan banget permainan kombinasinya tuh ya nggak menggambarkan sebuah tim yang solid gitu kan. Ada, kalau lu ngomong lu dapet japri, tadi gue ngomongan tuh sama kawan kita di atas gitu kan. Aduh mas, gue pusing nontonnya gitu. Kenapa pusing? Iya, kelihatan banget tuh pemain tuh udah nggak percaya satu sama lain. Jadi babak pertama tadi yang lo bilang kalau catat gitu kan, main agak lumayan, kesini-sini tuh lama-lama satu sama lain kayaknya nggak percaya gitu kan. Jadi kadang-kadang memaksakan diri karena pengen buru-buru mencetak gol. Untung dapat gol yang menurut gue bukan gol nemu terlalu, maksudnya kok ngeremen banget ya, gol yang sebenarnya udah terkonsep dengan Pratama ya, model-model kayak gitu kan udah banyak deh gol. Menurut gue sebagai tim PR-nya masih banyak. Dan ini buat gue
ya jadi catatan sih, karena kan ya kemenangan 1-0 buat gue sih nggak cukup kalau kita mau memenangi persaingan ya, karena mestinya kita bisa menang telak dengan asumsi ya tadi 2 pertandingan terakhir melawan Vietnam yang yang belakangan juga lagi bagus-bagusnya gitu kan, bagus-bagusan di level ASEAN ya, di Asia. Kalau di Asia kayaknya bagusan kita ya kan gitu kan. Nah sama Filipina gitu, menurut gue itu agak bahaya juga sih, walaupun belum menjadi ini. Kalau menurut lo sendiri apa yang paling berasa kekurangannya? Ya kalau kemarin sih sebenarnya starting line up pun ini udah rada aneh sih ya. Sintayong menurunkan 2 striker Arkan Kakak sama Hoki Caraka. Ini 2 tipe striker yang sebenarnya sama-sama nomor 9 Mas. Jadi kelihatan nih kemarin pas di babak pertama nih kayak jadi numpuk di depan lah. Jadi pasukan bolanya nggak banyak karena ada 2 pemain striker tipe nomor 9 ini di depan. Dan terbukti kan saat di babak kedua akhirnya ada yang diganti ya. Si Arkan Kakak diganti sama Detan ini lebih cair mainnya. Betul, apalagi saat itu juga Asnawi Mangkuala masuk gantiin si Nico, juga ada Rafael Struijk yang mulai main di babak kedua, dan khususnya ya sejak masuknya si Rafael Struijk ini juga permainan timnas Indonesia lebih bagus lah ya serangannya, meskipun sejak Asnawi masuk dan juga si Rafael Struijk main ini serangan jadi lebih ada di sisi kiri ya, karena emang agak melebar ya. Betul, ada melebar sehingga sebenarnya serangannya jadi lebih bisa ditebak oleh Myanmar, dan akhirnya memang tadi seperti Mas Yos bilang pun skema gol yang kita ciptakan memang ini udah menjadi andalan Indonesia lah ya beberapa musim terakhir, berawal dari throw in panjangnya pertama Arhan dan akhirnya Asnawi bisa mencetak gol ya. Dan mungkin kalau pertandingan melawan kemarin Myanmar ini yang menjadi viral sebenarnya ada aksi pemain Myanmar juga nih Mas di akhir babak pertama tuh kan, yang bener-bener lah itu di depan mata kan. Dia dengan sengaja menendang seorang Marcelino Ferdinand, tapi anehnya wasit asal China cuman memberikan dia kartu kuning, dan yang membuat netizen lebih geram lagi, ini VAR nih kayak nggak berfungsi di momen itu kan, sama sekali nggak ada cek VAR gitu, dan wasit hanya memberikan kartu kuning di pelanggaran yang menurut ya mungkin semua sepakat lah itu sangat layak kartu merah Mas ya kan. Iya. Ini kalau ngomongin kayak gini kita ngomongin memang kecenderungan Piala AFF lagi belakangan ini banyak dapat sorotan ya. Artinya bahwa ya tadi kita ngomongin ada kejadian kayak gitu VAR-nya, dan sebelumnya kan nggak ada VAR setahu gue ya, yang sebelumnya. Betul. Itu nggak ada VAR dan kemudian ada VAR gitu kan, tapi kok nggak ini banget gitu kan. Memang ini sih menurut gue catatan terlepas dari insiden itu, memang Indonesia menurut gue belum main pada level terbaiknya gitu kan. Bahwa kita punya apakah pemain bisa berkembang pertandingan selanjutnya, potensi itu ada, karena gue tetap meyakini bahwa ya tadi ini sebenarnya pemain yang pernah main bareng dalam satu tim gitu kan, ditambah dengan pemain-pemain yang sudah jam terbangnya tinggi di level senior ya, walaupun juga sejujurnya kan mereka juga bermainnya juga tipis-tipis juga tuh kan, tinggal 10 menit 15 menit karena banyak pemain naturalisasi kita yang turun di level senior ya. Ini menurut gue kan kelihatan tuh kalau nggak ketolong sama Pratama atau si Asnawi yang kelihatan ngegendong banget kan. Betul. Hasilnya mungkin nggak seperti kita harapkan bisa menang gitu loh. Iya, dan bahkan sebelum pertandingan pun Sintayong udah bilang nih bahwa Asnawi sama Rafael Struijk ini sebenarnya kondisinya juga belum kondisi 100% fit untuk bisa tampil dari menit pertama, dan terbukti memang baru tampil babak kedua, dan setelah mereka bermain memang lebih bagus ya, timnas Indonesia lebih bermain, dan sekarang PR-nya adalah kita akan menghadapi Laos nih Mas, di Stadion Manahan. Kita akan main home, dan kemarin jika kita bicara pertandingan pertama, Laos kalah lawan Vietnam ya, dengan skor yang lumayan telak 1-4 Mas ya. 1-4. Betul, dan ini akan menjadi pertandingan kunci lah Mas ya, di kandang melawan Laos, ini wajib menang nih Mas. Kemenangan awal menurut gua akan sangat berpengaruh banget sih kalau di persaingan grup kan. Kita kan ngincer 2 teratas ya, artinya kita akan battle-nya akan keras ketika ngadepin Vietnam gitu kan. Artinya lawan Laos ya memang mestinya main di kandang Solo. Kalau kalah kebangetan bro, gitu loh. Lo yakin menang gak nih ngomong? Ya kalau kita bicara kemarin lawan Vietnam pun, Vietnam bisa berhasil menang 4-1 ya, meskipun sebenarnya kalau di head to headin squad Indonesia sama Vietnam nggak apple to apple juga Mas, karena Vietnam kan hampir semuanya squad senior lah ya. Dan tentunya karena kita tampil di hadapan pendukung sendiri, seharusnya bisa menang lah lawan Laos. Cuman harapannya mungkin tapi skornya tipis juga nih kalau feeling gue skor tipis nih. Starting line up nih nanti akan jadi kunci kalau nanti di pertandingan lawan Laos Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk bisa tampil dari menit pertama, mungkin akan menjadi nilai plus lah diharapkan ya. Dan tentu tadi yang gua kembali lagi nih, lini belakang timnas Indonesia juga jadi modal nih. Cahya Supriyadi main bagus lawan Myanmar, juga ada trio lini belakang, ada Muhammad Ferrari, ada Doni Tripamungkas dan Kadek Arel yang menurut gue juga tampilnya sangat luar biasa lah, meskipun ini level seperti tadi Mas Yos bilang levelnya ada di bawah kualifikasi Piala Dunia, tapi ketiganya ini bisa cukup diandalkan lah. Nah nanti ketiganya akan
menunjukkan lagi saat melawan Laos apakah bisa menjaga clean sheet. Berarti kalau misalnya nanti lawan Laos clean sheet itu berarti ada 2 pertandingan berturut-turut di mana peluangnya Indonesia sih bisa gede clean sheet ya. Gue sih ngelihat bahwa lihat jejak rekam Laos ya, yang memang selalu tim jadi bulan-bulanan Piala AFF gitu ya. Dan mereka juga artinya kalaupun kita pemain muda gitu kan, tapi secara level permainan kita masih di atas mereka lah. Ya menurut gue peluang untuk bikin clean sheet sih besar. Cuma memang jadi tadi gue agak worries dengan ketajaman lini depan. Betul. Gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin ketajaman lini depan, problematik ini kan juga terjadi di level senior gitu ya. Kita punya Rafael Strike yang kita tunggu gitu kan, dengan catatan bahwa dia nggak dalam bugar-bugar amat gitu kan. Tapi memang artinya Rafael Strike ini kan menurut gue juga nggak bisa jadi pemain karakter nomor 9 ya. Betul. Ya artinya walaupun ada juga perdebatan bahwa gini, kenapa Rafael Strike itu disukain Sintayong, kan orang bertanya nggak bikin gol tapi gini. Tapi sebenarnya kan ada yang beranggapan bahwa ini kan memang style bermainnya Sintayong gitu kan. Dia tuh seneng di 3 perapat pertahanan lawan tuh bikin chaos. Dia selalu banyak gol-gol timnya tuh terjadi dari situasi chaos. Nah, Rafael Strike ini kan sebenarnya bukan model seperti striker-striker lain gitu ya. Artinya dia sebenarnya mungkin kalau jadi goal getter kurang lah kalau anak-anak sekarang ngomong. Tapi ini pemain kan tipikal yang banyak gerak nih, walaupun julukannya kan agak aneh juga tuh, Klemer. Klemer Iya, tapi kan nantinya dia pegang bola dan macam-macam, dan ya itu kan ada anggapan bahwa memang ini tipikalnya nih, dan biasanya mesin golnya tuh datang dari sayap atau second line gitu kan gitu. Tapi ya peluang menang gede. Cuma kalau gue nih kita geser dikit nih, nggak usah ngomongin Laos deh. Gue kok ngeliat kecenderungan belakangan ini prestis Piala AFF agak berkurang ya. ini menarik banget ya, karena jika kita bicara sejarah sebenarnya timnas Indonesia belum pernah jadi juara kan di Piala AFF. 6 kali runner up. Betul. Tapi kenapa Piala AFF sekarang bisa dibilang sebelah mata gitu lah Mas ya? Iya. Karena memang timnas Indonesia selama ini seperti fokusnya di kualifikasi Piala Dunia Mas, ya kan? Iya, apalagi di kualifikasi Piala Dunia kita menurunkan skuad yang benar-benar skuad utamanya lah ya, dengan mayoritas banyak pemain naturalisasi, dan sementara ditambah lagi saat PSSI harus menurunkan banyak pemain muda di Piala AFF sehingga gengsinya semakin menurun ya. Iya karena menurut gua ini turnamen kan gini, ini si Malakama sih sepakat bahwa kalau gua tuh termasuk orang yang sepakat bahwa level permainan Indonesia tuh jangan cuma ngeliat ASEAN gitu kan, tapi lihat level Asia. Tapi di sisi lain gue juga bisa memahamin gitu kan. Ini turnamen dulu kan waktu pertama kali dibuat tahun 96 kalau nggak salah. Piala Tiger ya namanya. Piala Tiger awalnya itu kan, ini kan dibuat dengan kesepakatan bersama termasuk Indonesia bahwa dulu negara-negara ASEAN semua ini kesulitan cari lawan uji coba. Akhirnya ayo kita bikin sesuatu yang kompetitif yuk, seperti halnya SEA Games. Kalau SEA Games kan multi event ya. Bikinlah kita turnamen supaya negara-negara ASEAN paling nggak 2 tahun sekali kita ketemu. Artinya bertahun-tahun Indonesia menikmati itu gitu kan. Ketika Indonesia lagi di bawah, kita tuh bersama negara-negara yang lain tuh kita menikmati keuntungan Piala AFF dengan jam terbang bertanding yang tinggi gitu setiap 2 tahun terakhir. Dan pada momen itu pun kita nggak juara gitu kan. Gua tuh agak-agak sedihnya tuh lebih gini sih. Lepas bahwa iya benar, turnamen ini bukan levelnya jauh lah dibanding kualifikasi Piala Dunia, Asia macam-macam. Tapi kan menurut gue kita harus punya respect sejarah. Betul. Karena itu dilakukan Thailand. Thailand kan kalau kita mau jujur, udah juara mungkin udah bosen. Benar. Gitu kan. Kalau bisa bicara, gue paling 2 tahun lagi juara nih. Udahlah gue kirim aja skuad ketiga gitu kan. Gue mau ngetes nih skuad ketiga gue. Kan bisa aja mereka lakukan. Tapi dan kita kalau mau ngomong jujur, Thailand pun kan nggak bisa bilang sekarang level sepak bolanya di bawah timnas Indonesia. Karena kalau kita ngomongin kualifikasi Piala Dunia kan mereka juga pernah lolos ke ronde ketiga. Dan mereka kan artinya juga udah lebih sering tampil di Piala Asia gitu kan. Walaupun prestasinya menurut gue juga so-so aja. Bahwa level sepak bola ASEAN masih ketinggalan dibanding ras kulit kuning atau jazirah Arab gitu kan. Ya, tapi ya gue bilang sometimes tuh respect diperlukan gitu, dan belakangan nih kayaknya kok kita lupa kacang sama kulitnya gitu kan. Tapi gini, di sisi lain makanya gue bilang si Malakama, kritik soal jadwal Piala AFF itu udah mulai terjadi dari edisi 2008 ya. Benar. Waktu itu Joko Driono sebagai sekjen PSSI pernah ngomong, "Hey AFF, kalau lu bikin turnamen jangan pas lagi di tengah kompetisi ya. Akhir tahun tuh akan menyulitkan tim-tim pesertanya menurunkan skuad terbaik." Gitu kan. Ya waktu itu kita belum ada pemain naturalisasi dari Eropa ya. Yang artinya itu pun tingkat kesulitan tinggi karena pernah kejadian nih Hen. 2004 itu gua ngerasain banget tuh. 2004 kita kan fenomena Boas tuh. Tapi itu ada cerita yang enggak mengenakan juga dari 2004 itu. Kita datang itu tau gak lo?
timnas di Jalan TC, kompetisi itu lagi penentuan juara kan. Gitu loh. 2004 ya? Iya, itu Peter Witt gue inget banget gitu kan. Debutnya Peter Witt tuh harus kesulitan waktu itu yang juara kan akhirnya Persebaya tuh. Lagi seru-serunya di sini TC nih, berdekatan gitu kan. Dan itu terjadi lagi 2000 di edisi selanjutnya kita tuh kadang-kala akhirnya memilih mana, timnas atau Piala AFF. Yang sering-sering yang udah-udah kita duluin Piala AFF gitu kan. Kok kenapa, artinya kok gue lihat kok sekarang kenapa gitu kan jadi kayak gini gitu kan. Menurut gue kalau saran gue sih kita nih punya posisi bargaining powernya lebih tinggi. Betul. Menurut gue tekan aja AFF. Lu mau gak ngeliat, lu bikin tengah tahun dong, lu undang Australia juga kan. Menurut gue kan juga kalau mau nambah kompetitif gitu kan. Ya kita kalau ketemu Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia ya itu lagi gitu kan. Coba tambahin lah tim tamu Australia gitu kan untuk ikut. Dan Australia kan udah ikut di keanggotaan AFF juga kan. Mereka di timnas junior kan juga menurunkan. Sering ya di Asia Tenggara juga. Atau seperti Copa deh, ngundang tim Meksiko. Betul, biar tambah menarik ya. Iya, tambah menarik dan artinya jadi kompetitif, tapi jadwalnya lagi-lagi. Tapi juga jangan kemudian, ini Piala Ciki nih, level kita Asia. Hey man, kita juga jadi kayak pecundang sih menurut gua, 6 kali gak pernah juara gitu loh kan. Ya dan emang harus malu sih Indonesia karena Singapura udah juara ya kan, Malaysia udah juara. Walaupun Singapura kan juaranya juga kelas Asia juga sih. Thailand aja respect kan, nanti kita lihat Thailand masih menurunkan skuad terbaik gitu kan. Dia udah juara, udah bosen kali. Tapi harusnya kita juga agak serius sih. Cuma emang susah sih tengah akhir tahun. Coba lo di Serie A kan, lo pakar Serie A nih. Bagaimana sih ini bisa datang kan? Ya sebenarnya sih ini mirip-mirip dengan Piala Afrika ya Mas Yos ya. Piala Afrika juga digelar sebenarnya juga kadang-kadang di pertengahan kompetisi saat sedang berlangsung. Iya, Piala Januari, sehingga bahkan Liverpool pun harus rela ya melepas Muhammad Salah. Cuman bedanya kasus dengan Piala AFF adalah Piala Afrika ini memang di kalender FIFA-nya mendapatkan poin yang sangat tinggi ya, sehingga dan resmi tercatat dan resmi kalender, betul. Dan ini berbeda dengan Piala AFF meskipun mendapat poin dari FIFA tapi juga poinnya sangat kecil ya, karena memang ini levelnya sangat jauh sekali kalau kita membandingkan antara AFF dan juga Piala Afrika kan, meskipun sama-sama digelar di pertengahan kompetisi saat sedang berjalan. Dan mungkin gue setuju sih sama Mas Yus tadi, seharusnya PSSI punya bargaining tinggi ya kepada AFF agar kompetisi ini justru digelar saat musim-musim sedang kompetisi di negara-negara Asia Tenggara ini sedang off ya, sehingga semua tim bisa atau punya push lah AFF agar semua tim ini bisa menurunkan skuad terbaik. Dan negara kita tuh bukan negara kita, kawasan Asia Tenggara tuh mudah karena kita cuma punya 2 musim kan, musim dingin dan musim panas. Yang artinya sebenarnya penyeragaman kompetisi profesional di setiap negara akhirnya dan mulainya kapan kan mestinya bisa mirip seperti di Eropa ya. Nggak beda-beda jauh, Italia dengan Inggris kan nggak beda-beda jauh gitu. Kenapa Indonesia dengan Malaysia nggak beda jauh? Dan Indonesia kan maksud gue udah mulai hampir sama ke Eropa ya jadwalnya kan. Main bulan Agustus atau September, kemudian akhirnya berakhir Mei, betul. Ya, atau Juni gitu kan. Ya menurut gua tekan aja AFF-nya gitu kan. Tapi jangan kemudian ini sih. Tapi gini sih, menurut gua juga AFF kalau terus ngotot kayak gini, nilai prestisiusnya akan hilang. Iya benar. Karena ya Indonesia tuh tetap gulali lah, nggak pernah juara, bahkan olok-olokan gitu runner up. Tapi Indonesia ini menurut gua karena basis masa pendukungnya besar, ya jadi properti yang paling hot nih buat AFF gitu kan. Dan menurut gua kalau masih terus begini, 2 tahun lagi mungkin akan makin senyap gitu kan. Karena tahun ini maksud gue juga ngerasain gregetnya beda banget gitu loh. Bukan hanya soal Indonesia menurunkan pemain muda, karena sebenarnya kalau kita ngomong embel-embel pemain muda, Sintayong pertama kali mendarat kan juga mayoritas pemain muda. Ya artinya cuma tinggal taman beberapa pemain senior, tapi mayoritas dia melakukan ini loh gue pengen nurunin skuad muda gitu kan. Nah ini kan juga gini, tapi kan kalau sekarang kelihatan kita nggak ngincer juara deh gitu kan. Walaupun ya gue pribadi sekali aja jadi minimal deh gitu dalam seumur hidup gitu kan. Iya kan? Jangan nggak juara mulu gitu kan. Dan sebenarnya bukan cuma Indonesia, timnas Malaysia pun nggak bisa memanggil pemain-pemainnya yang di Johor Darul Ta'zim ya, karena mereka tampil di Liga Champions Asia Mas ya. Dan sebenarnya di PLF tahun ini juga yang pengen gue lihat adalah sebenarnya Indonesia punya sejarah bagus melahirkan banyak top scorer Mas ya dari PLFF ya. Dari Ajaman Ilham Jaya Kesuma ya kan, Boa Salosa ya kan, Kurniawan Dwi Yulianto. Nah ini yang gue harapin adalah nih. Tapi emang beda ya. Kita tuh hype-nya kita kan rasa gitu kan. Makanya ditambah dengan ya gue tadi semalam gerutu tuh waktu nonton pertandingan gitu kan. Gue udah nungguin gitu kan, main masih nggak jelas lah gitu kan. Bukan jelek-jelek amat karena tetap menang itu absolut ya. Mau main jelek apapun yang penting kan menang. Kalau kita ngomongin turnamen. Tapi lagi-lagi gue bilang ini kayak tahun ini tuh jadi catatan yang krusial buat AFF sih. Mereka kan sponsor baru juga tuh. Perusahaan mobil Jepang kan. Nantinya bener ya? Bener kan. Kita nggak belum sebut karena pindah merek sebelumnya kan bukan itu kan.
Gimana? Maksud gue tuh ini bahaya loh kalau kalian nggak maintain dengan baik gitu kan, karena biar bagaimanapun juga Indonesia juga berhak bahwa gue punya value yang tinggi sekarang gitu kan dengan gue ini, apalagi kalau kita lolos Piala Dunia ya. Betul. Amin lah, kita aminin aja Indonesia lolos. Amin. Nah ini pertanyaan terakhir Mas, nih di grup B kita berarti sisa pertandingan melawan Laos, Vietnam dan juga Filipina Mas ya. Seperti apa Mas peluang Indonesia untuk lolos dari grup B, karena yang lolos hanya 2 tim berarti kan dari total ada 5 ya, dan nanti akan langsung lolos ke semifinal menghadapi 2 tim juga dari grup A Mas. Gimana peluang Indonesia? Kalau ngelihat peluang Indonesia ke semifinal itu sangat terbuka lebar, karena hitungannya tadi Indonesia tuh diuntungkan jadwal, dan kalau kita mau jujur grup ini tuh sebenarnya dibilang berat, nggak berat, karena lawan yang secara tradisi punya permainan kualitas yang stabil di turnamen tuh Vietnam. Filipina oke, dia punya juga banyak pemain keturunan ya, tapi artinya secara performa Filipina juga nggak bagus-bagus amat di level ASEAN nih, dari edisi ke edisi gitu kan. Mereka cuma 2010 agak lumayan bagus gitu kan, mengejutkan masuk semifinal. Tapi kalau lihat dari ini, menurut gua tuh tinggal penentuannya tuh adalah siapa yang menjadi juara grup dan runner up. Karena gue sih meyakini di grup sebelahnya nih, grup A, kemungkinan besar juara grupnya adalah Thailand. Dan di grup B ini akan cenderung menghindari Thailand dengan asumsi gue cari Malaysia atau Singapura. Artinya kalau ketemu Malaysia dan Singapura, peluang untuk lolos ke final tuh lebih besar lagi. Nah, tinggal itu juga. Nah, gua agak mengkhawatirkan nih berkaitan dengan Vietnam. Lagi-lagi bahwa kita memang belakangan di era Sintayong ini kan menang terus nih. Betul. Terakhir di kualifikasi Piala Dunia ya. Dan skornya juga nggak main-main. Kita main di kandang mereka, kita menang telak 3-0 kan. Nah, cuma kan itu dengan skuad yang formasi yang wah gitu kan. Nah, dengan skuad yang ada sekarang, apakah kita bisa melakukan hal yang sama gitu? Walaupun kita juga harus melihat gini, Vietnam sekarang tuh tidak seperti Vietnam yang kita kenal beberapa tahun lalu ketika eranya Park Hang-seo, pelatih Korea juga gitu kan. Mereka tuh menurut gua juga gagal melakukan regenerasi pemain. Betul. Lihat dari skuadnya kan banyak pemain yang terlalu senior banget, mirip-mirip dengan Thailand. Yang menurut gua sebenarnya Sintayong mungkin udah hafal bener nih banyak karakter pemainnya Vietnam, dan itu jadi modal sih buat gua untuk menghadapi. Cuma problemnya adalah kita main di sana, Bos. Itu aja tuh. Anak-anak muda ini siap nggak dengan tekanan itu? Gitu kan, larinya ke sana sih. Beda kalau bule-bule kita kan, bule-bule kita tuh ya pemain keturunan kita gitu kan. Ketika main di sana, wah udah mentalnya ini. Mentalitasnya karena memang mayoritas bermain di Eropa ya. Betul. Berarti intinya memang yang amannya kita harus ngalahin Vietnam ya di kandang mereka, sehingga kita bisa menghindari Thailand di semifinal gitu Mas ya. Betul. Ya, mari sama-sama kita doakan agar timnas Indonesia nanti bisa lolos dari grup B sebagai juara grup dan nanti lolos ke semifinal menghadapi runner up berarti ya dari grup A ya. Oke, sobat Bola Break, sampai jumpa di episode berikutnya tentu dengan pembahasan lebih menariknya khususnya tentang timnas Indonesia di Piala AFF. Salam kemenangan.